Halo, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-13 dari kelas filsafat ilmu melalui video yang telah saya rekam, sehingga teman-teman bisa melakukan kuliah secara jarak jauh dan bisa menonton video ini berkali-kali sembari mempelajari materi yang telah saya sharing di e-learning program studi hubungan internasional. Nah, hari ini kita akan memapah kuliah kita untuk mempelajari tentang apa yang kita sebut sebagai biologi perilaku manusia dan ilmu-ilmu sosial. Seperti yang telah kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya, yang disebut filsafat ilmu sosial itu berfokus pada upaya untuk memahami apa yang disebut tindakan dari manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan memiliki perilaku untuk bermasyarakat secara komunal, serta bisa membuat inovasi-inovasi yang pada akhirnya banyak digunakan oleh masyarakat luas. Nah, salah satu pendekatan yang diadaptasi oleh filsafat ilmu sosial dalam memahami human actions ini adalah pendekatan yang berasal dari ilmu biologi yang kita kenal dengan istilah teori evolusionis atau teori proses yang didasarkan kepada proses evolusi biologis dari manusia. Dan ini menjadi satu strength yang sangat penting di dalam filsafat ilmu sosial, karena banyak pendapat yang mengatakan ada begitu banyak kebijakan di dalam tubuh kita sebagai manusia, kebijaksanaan di dalam tubuh kita sebagai manusia lebih dari cara berpikir kita yang secara filsafat yang paling mendalam sekalipun. Jadi ibaratnya apa yang disebut cara manusia untuk berpikir itu juga bersumber dari proses evolusi secara biologis dari manusia itu sendiri, terutama dalam konteks pengembangan atau perkembangan otaknya secara evolusionis. Nah, dalam artian ada dua cara berpikir dalam melihat manusia sebagai suatu makhluk yang memiliki aksi di dalam alam sosial, yaitu apakah manusia ketika dia bertindak itu sangat dipengaruhi oleh nature, jadi suatu yang sifatnya itu sudah lahir, take it for granted dari kita lahir dengan kondisi yang seperti apa, atau justru lingkunganlah yang membentuk apa yang disebut tindakan bahkan perilaku dari manusia di dalam kesehariannya. Nah, untuk orang-orang yang mengkaji atau percaya atau bahkan meyakini bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh nature dari manusia itu sendiri, kita mengenal ada kajian-kajian dalam konteks sosiobiologi yang mengatakan bahwa pemikiran yang mengatakan bahwa perilaku sosial manusia juga hewan memiliki dasar-dasar genetis, dan bahwa kode genetika manusia juga hewan dapat dibentuk melalui proses seleksi alam. Di sini keywordsnya adalah ketika berbicara manusia yang bertindak, manusia yang berpikir, seorang sosiobiologis yang percaya dengan determinasi dari hal-hal yang sifatnya alamiah dari manusia itu sendiri secara biologis, percaya bahwa sikap, perilaku, dan tindakan manusia di alam sosial itu sangat ditentukan oleh hal-hal yang bersifat genetis. Dan ada kode genetika dari manusia yang dibentuk melalui proses seleksi alam. Jadi semua itu sudah menjadi bagian dari proses seleksi alam, sehingga kita itu bisa bersikap seperti ini, berperilaku seperti ini. Nah, sosiobiologi terkadang juga disebut dengan nama determinisme genetik atau genetic determinisms. Menariknya apa di sini? Di sini ketika kita berbicara atau berpikir dalam konteks pemikiran orang-orang sosiobiologi, maka kita melihat ketika ada manusia yang berbuat baik atau ketika ada manusia yang berbuat buruk, itu bagian dari hal-hal yang bersifat genetis di dalam dirinya sendiri, terutama yang sudah terkodifikasi di dalam cara berpikir di otaknya manusia tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa sambil menyimak ya, tolong dibuka PowerPoint-nya. Jadi di situ saya tetap akan mengajar menggunakan apa yang sudah ada di dalam PowerPoint sambil saya jelaskan berdasarkan pemahaman filsafatnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa mengulang karena ini rekaman. Oke, berikutnya. Nah, tokoh yang paling banyak dirujuk dalam konteks pemikiran sosiobiologi adalah ada dua tokoh. Yang pertama adalah Charles Darwin, yang kedua adalah Gregor Mendel. Kita akan coba bahas satu-satu dua tokoh hebat ya.
Pertama, seorang pemahaman sosiobiologi berangkat dari pertanyaan mengapa dan bagaimana manusia dan perilakunya menjadi begitu unik sekaligus kompleks. Setiap manusia itu memiliki perbedaan sendiri-sendiri, meskipun nampaknya di dalam sesuatu yang beda itu, ketika kita lihat, kita observasi, ternyata beberapa itu memiliki kemiripan-kemiripan. Nah, menurut Charles Darwin, dia mengatakan bahwa human beings are evolving through the process of natural selections. Jadi manusia itu berproses berubah mungkin dari seekor kera kalau katanya si Darwin, hingga pada akhirnya menjadi manusia Homo sapiens yang sekarang adalah kita yang sedang berdiskusi dan berusaha berpikir tentang filsafat hari ini. Nah, natural selection, seleksi alam yang dikatakan oleh Darwin yang menjadi landasan dari evolusi manusia itu terjadi dikarenakan the resources needed by organism for survival are very limited. Jadi sumber-sumber yang bisa digunakan untuk bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup di dunia ini, bahkan pada organisme yang paling sederhana sekalipun, untuk bisa terus ada dan eksisten di alam sosial atau di alam semesta, itu sangat terbatas. Sehingga kalau katanya Darwin, setiap organisme yang hidup, dia harus berkompetisi agar tetap hidup, gitu. Those able to compete successfully will be in a good position to breed and contribute to the next generation. Nah, dalam artian ini, kalau Anda ingin berkompetisi dan survive, Anda harus ada di posisi yang baik dalam konteks untuk terus berevolusi dan menyebarkan keberadaan Anda sebagai seorang makhluk hidup, sebagai makhluk hidup. Nah, oleh karenanya, karena yang disebut keberlangsungan dari sebuah organisme itu ditentukan sejauh mana dia bisa berevolusi melalui melakukan reproduksi. That's the reason why the next generation, kalau katanya si Darwin, akan terus berubah-ubah dan akan terus menyebar dan menjadi bermacam-macam varian-variannya. Nah, di situ kata Darwin, sebagai contoh, kita nampaknya sangat memiliki kemiripan-kemiripan dengan kera atau monyet ya. Ini dalam analoginya Darwin. Dalam artian Darwin mengatakan bahwa nampaknya kita share common ancestor dengan hewan-hewan primata tersebut, gitu. Tapi the results of natural selection, katanya Darwin, menghasilkan ada yang tetap menjadi orangutan, ada yang tetap menjadi simpanse, ada yang tetap menjadi gorila, dan ada yang menjadi Homo sapiens seperti kita. Nah, namun ada beberapa pertanyaan atau ada curiosity yang mengatakan bahwa ada gap dari jawaban Darwin dalam konteks menjawab tentang apa yang disebut evolusi manusia. Yakni Darwin explained that those organisms able to compete successfully will be in a good position to breed and contribute to the next generations. But how can breeding bring variations from generation to generations? Jadi ada gap yang belum dijelaskan oleh Charles Darwin pada waktu itu. Seandainya memang manusia itu berevolusi melalui reproduksi, terus kemudian manusia tersebut menjadi semakin banyak, let's say kita ambil contohnya organisme itu adalah manusia, bagaimana melakukan reproduksi dan kemudian menurunkan begitu banyak keturunan, pada akhirnya membawa variasi-variasi dari satu generasi ke generasi yang lainnya dalam konteks evolusi sosiobiologis ini. Jawaban itu baru diberikan oleh Mendel yang mengatakan bahwa ketika jadi Mendel melakukan suatu studi tentang apa yang disebut dengan breeding, memamah biak istilahnya, of peace, found that the transmissions of the physical characteristic of his species across generation obeyed certain laws, sometimes referred to as the basic law of inheritance. Jadi si Mendel ini melakukan satu studi kepada organisme tertentu yang kita sebut sebagai species tersebut, dan ketika dia melakukan observasi, ternyata setiap penurunan dari memamah biaknya organisme itu memiliki hukum-hukum tertentu. Dan hukum ini itu sifatnya fix dalam konteks
pewarisan genetik yang sebelumnya, jadi predecessor dari genetik tersebut. Nah, genetik ini apa? Dalam konteks tersebut, Mendel mengatakan bahwa the basic element involved in the transfer of physical characteristic was called gene atau genetik gene ya istilahnya. Nah, gene ini kalau katanya Mendel selalu diturunkan dalam bentuk pasangan-pasangan. Semakin kompleks pasangan tersebut, maka bisa dikatakan evolusinya sudah semakin luar biasa lama dan maju. Gitu. Parental genes are randomly separated to the sex cells so that sex cells contain only one gene of the pair. Jadi bisa dikatakan semakin ketika kita melihat apakah suatu organisme ini sudah melewati evolusi yang begitu luar biasa atau mungkin baru dekat dengan ancestornya, kita bisa melihat bahwa genetik dari orang tua suatu generasi itu biasanya come in pair dalam bentuk jadi sama. Nanti saya akan jelaskan. Dan an organism with alternate forms of gene will express the form that is dominant. Jadi organisme yang membawa apa yang disebut bentuk-bentuk alternatif dari genetik tersebut biasanya akan menunjukkan mana genetik yang lebih dominan di dalam evolusi yang terjadi secara sosiobiologis. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat Mendel's answer. Di situ ada gambar ketika parental generationsnya itu YY huruf besar ya dalam pair atau terus kemudian pasangannya adalah YY dalam huruf kecil, maka generasi yang diturunkan pertama dia akan bentuknya format dari gennya adalah Y besar dan Y kecil. Itu. Nah, ketika itu ada 3 dan kemudian dari 3 ini mungkin breeding lagi, memamah biak lagi di generasi turunan di bawahnya, maka akan ada YY yang besar sama dengan parental generation sebelumnya, atau YY besar dan kecil sama seperti parental generation yang di atasnya langsung, atau Y kecil Y besar yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, atau YY yang sama dengan parental generations 2 tingkat di atas generasi yang ada di F2. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi modul sederhananya. Ketika kita melihat umat manusia yang sudah berevolusi secara puluhan ribuan tahun, pasti genetiknya sangat luar biasa kompleks. Setiap gene itu pasti bermacam-macam. That's the reason why kadang kita bisa melacak bahwa siapakah nenek moyang dari Indonesia, dari umat manusia di muka bumi ini, dan di mana manusia yang paling lama atau generasi yang paling awal, kita bisa melacaknya dari genetik tersebut. Dan dikatakan katanya yang paling sederhana itu ada di Ethiopia, di Afrika. Oke. Karena apa? Natural competition di dalam konteks sosiobiologis yang disinggung oleh Charles Darwin, kalau menurut Mendels, itu nampak dalam konteks mencari pasangan dalam melakukan memamah biak ini dan menurunkan genetik-genetik yang memiliki perilaku dan sikap-sikap tertentu secara evolusionis tadi. And the question is, what happens in the process of evolution so that human being becomes so unique and complex? Kalau kata Mendels, ini terjadi dikarenakan to adapt the environment, the ancestor of human beings are relying on their physical, cognitive, and social capabilities. Jadi ribuan bahkan jutaan manusia yang melakukan breeding, memamah biak, dan pada akhirnya menurunkan sifat atau perilaku yang dibawa secara genetik. Kalau menurut orang-orang sosiobiologis, itu juga ditentukan oleh adaptasi yang dilakukan ketika melihat lingkungan, terus keturunan dari manusia tersebut, serta pemahaman dan kapasitas sosial yang dimiliki oleh manusia tersebut. Nah, selain itu, those with better physical, cognitive, and social capabilities is in a good position to breed and pass on its characteristic to their offspring. Nah, dalam konteks beradaptasi, terus kemudian melakukan natural selection dengan adanya memamah biak tadi, manusia yang paling memiliki fisik
pemahaman kognitif serta kapasitas sosial yang terbaik itu biasanya memiliki kans lebih tinggi untuk bisa melanjutkan generasinya. Itu. Nah, sayangnya hasil riset mengatakan bahwa physical, cognitive, dan social capabilities ini tidak langsung hadir begitu saja kepada seorang manusia. Itu. Biasanya dia memiliki kekurangan-kekurangan. Mungkin secara fisiknya itu luar biasa, tapi kognitifnya kurang bagus. Atau fisik dan kognitifnya bagus, social capabilitiesnya itu kurang. Jadi ada beberapa hal-hal yang pasti akan selalu miss di dalam sosiobiologis manusia. That's the reason why dalam konteks evolusi ini, their brain change become larger so that the cognitive social capabilities become more powerful. Jadi manusia yang paling modern, Homo sapiens yang paling modern, itu kelebihannya tidak dalam konteks fisik. Kalau kita kembali 10.000, 20.000 tahun yang lalu, manusia pada saat itu sangat luar biasa secara fisikal karena alam yang sangat keras. Tapi manusia di era sekarang ini sudah mengalami evolusi di mana otaknya semakin besar, dan ini mengambil energi yang begitu luar biasa dari proses evolusi dari manusia, sehingga secara fisik itu tidak sekuat atau sehebat manusia-manusia di zaman purbakala dulu. Tapi kapasitas kognitif dan social capabilities dari manusia yang berevolusi ini semakin powerful. Nah, hasil tersebut terlihat dari intelijensi, kesadaran, dan bahasa yang bisa digunakan oleh manusia dalam konteks membangun social capabilities dan social system yang ada di dalam manusia yang sekarang hidup. Oleh karena itu, evolusi ini tidak boleh disia-siakan, teman-teman. Karena intelijensi dan kesadaran serta kemampuan untuk mengolah bahasa dari manusia yang modern ini merupakan bentuk evolusi yang paling sophisticated dari umat manusia. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya, teori evolusionis itu sebenarnya merupakan asumsi-asumsi yang menguatkan teori pilihan atau tindakan rasional yang sebelumnya telah pernah saya jelaskan. Bahwa manusia adalah makhluk yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya secara rasional. Gitu. Dalam konteks natural selection ini. That's the reason why ada beberapa teori-teori filsafat yang sangat mengamini pendekatan sosiobiologis yang mengatakan bahwa manusia secara nature-nya itu sulit untuk bekerja sama. Dan ini menjadi dasar pemikiran kaum-kaum realis ketika dia mengutip teori-teori filsafatnya Thomas Hobbes di tahun 1952 yang mengatakan bahwa manusia itu sulit bekerja sama. Kenapa? Karena nature-nya itu tidak bisa bekerja sama dan bahkan saling mengkhianati satu sama lain, atau kita kenal dengan istilah homo homini lupus. Ini bahkan teori-teori yang sangat mengagungkan apa yang disebut evolusionis dari manusia dalam konteks kompetisi untuk survival di antara satu dan yang lainnya. Nah, turunan dari konsep filsafat tersebut yang paling luar biasa dalam teori pilihan rasional, kita mengenalnya dengan teori dilema narapidana atau prisoner's dilemma. Di mana di dalam teori dilema narapidana, perilaku manusia itu bisa kita bedakan menjadi 4 saja. Apakah dalam kerjasama antar manusia itu hasilnya adalah win-win atau menang-menang, win-lose menang kalah, lose-win menang kalah dan menang, atau sama-sama kalah. Gitu. Jadi hanya 4 saja, teman-teman. Kalau Anda percaya dengan pemikirannya liberal, maka Anda akan sangat menerima ungkapan secara take it for granted bahwa yang disebut hubungan antar manusia itu selalu win-win. That is why it is absolute gain. Nah, kalau Anda adalah seorang realis, Anda harus ada dalam konteks win and lose atau lose and win. Hubungannya akan selalu seperti itu. Atau mungkin sama-sama kebalikan dari absolute gain dalam konteks win-win liberal, atau Anda menjadi seorang fatalis bahwa di dalam hubungan manusia itu selalu sama-sama kalah. Gitu, lose-lose. Nah, kalau kita memberikan contoh dalam konteks narapidana yang diinterogasi secara terpisah oleh interrogatornya, maka pilihannya hanya ada 4 mereka. Yang pertama, apakah kedua narapidana tersebut sama-sama mengaku bahwa mereka salah, atau salah satunya mengaku dan salah satunya tidak mengaku, sehingga mungkin ketika
diinterogasi, kalau kamu mengaku kamu akan mendapatkan hadiah, keringanan hukuman, sedangkan yang satunya lagi tidak mengaku, maka salah satunya akhirnya mengaku, yang mengaku tersebut mendapatkan keringanan, sedangkan yang satunya lagi akhirnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Atau akhirnya karena ada iming-iming bahwa kalau kamu mengaku maka kamu dapat keringanan, dua-duanya sama-sama mengaku, padahal dua-duanya dihukum seberat-beratnya. Sehingga dalam konteks ini biasanya manusia akan lebih memilih mengaku supaya bisa mendapatkan keringanan, dan pada akhirnya malah salah, malah kalah, malah sama-sama mendapat hukuman yang berat. Yang paling ideal adalah sama-sama tidak mengaku, sehingga tidak ada yang terbukti bersalah gitu. Nah, apa letak penting dari konsep dilema narapidana yang sangat terkenal digunakan dalam konteks analisis ilmu sosial, terutama di ekonomi, terus kemudian di politik, di sosiologi, bahkan di hubungan internasional juga sudah banyak yang menggunakan. Bisa dikatakan dilema narapidana ini juga sekaligus memberikan kontribusi dengan mencegah munculnya dominasi teori determinisme genetik ala evolusi sosial yang tadi saya jelaskan. Bahwa genetika saja bukanlah penentu tindakan dan perilaku manusia, melainkan juga ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia. Ya, ini salah satunya adalah nurture. Jadi, apakah salah satunya adalah nature. Apakah lingkungan atau nurture yang mempengaruhi perilaku manusia? Jadi apakah hal-hal yang sudah menjadi bawaan dari dia atau lingkungan dia yang mempengaruhi? Nah, jika kita merujuk pada teori evolusi kultural dari Kim Sterelny, dia mengajukan pemikiran bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, plastisitas otak yang memungkinkan kemampuan imitasi dan belajar. Yang kedua, seleksi dan dinamika kelompok. Yang ketiga, relung atau niche untuk hidup bersama dan berkembang biak serta membesarkan keturunan. Teori ini setidaknya menjadi jembatan antara perdebatan antara apakah manusia dipengaruhi nature-nya atau nurture-nya, dan menggeser menjadi gagasan nature dan nurture. Jadi bukan nature versus nurture, tapi manusia itu juga ada hal-hal yang sifatnya itu sudah given dari lingkungannya, dari dirinya sendiri secara biologis, tapi juga ada hal-hal yang dia pelajari dari lingkungan tempat dia hidup. Jadi ini merupakan pendamaian dari keduanya. Oke, itu bisa dikatakan beberapa penjelasan terkait biologi, perilaku manusia, dan ilmu-ilmu sosial. Filsafat biologi, perilaku manusia, dan ilmu-ilmu sosial ini juga banyak sudah diadaptasi di dalam teori-teori hubungan internasional, terutama untuk teori-teori hubungan internasional yang percaya bahwa yang disebut dengan manusia itu yang disebut dengan negara itu juga merupakan organisme hidup yang di dalamnya itu berisikan manusia-manusia. Nah, oleh karenanya nature dari manusia itu kunci untuk memahami perilaku negara. Ada beberapa teori-teori HI yang berbicara dalam arah pemikiran seperti yang tadi saya sebutkan. Contoh seperti Thomas Hobbes, Joseph Grieco, terus kemudian Kenneth Waltz, Morgenthau, itu semua teori pakar-pakar realisme dan neorealisme politik yang sangat mengedepankan apa yang disebut human nature sebagai landasan dari perilaku negara. Jadi teori-teori ini juga sudah banyak diserap dalam konteks teori-teori hubungan internasional. Nanti teman-teman akan belajar lebih jauh di dalam teori hubungan internasional 1 dan 2. Jadi sekian beberapa hal-hal yang bisa saya sharing dalam konteks filsafat ilmu pada pertemuan minggu ke-13 ini. Nanti akan ada beberapa tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan sebagai bentuk aktivitas mandiri di rumah. Seperti yang selalu saya sampaikan setiap akhir kelas kita filsafat ilmu, stay safe, stay at home,
jaga diri selama masa-masa pandemi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian, saya Indra Kusuma Wardana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.